Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Rektor kami, Bapak Sumarsono SPD MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi workshop etika P3K angkatan 53 dan 57. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Niken Purwani, saya dari SMA Negeri 1 Cilacap. Berikut akan kami sampaikan tentang RHK kami dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Jadi dalam hal ini kita memiliki rencana sebagai pelaksanaan kegiatan, karena kita adalah sebagai P3K, jadi kita akan memiliki rencana dan isinya berupa indikator kerja, kemudian dari beberapa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas kita sebagai guru. Berikutnya Pak. Dan fungsi RHK itu apa Bapak Ibu? Fungsinya sebagai alat evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan itu dapat berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Oke, berikutnya Bapak. Nah, di sini saya memaparkan RHK yang pertama adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan kelas. Jadi di sini saya mencoba memberikan beberapa treatment kepada murid-murid saya agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tercapai keteraturan kelas seperti itu. Ini ada beberapa contoh gambar yang saya ambil bersama murid-murid saya, Bapak Ibu. Berikutnya Pak. Untuk kegiatan dan tahapannya saya bagi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penerapan aturan kelas. Jadi bersama-sama saya menerapkan aturan kelas seperti apa, membuat komitmen dahulu. Kemudian berikutnya adalah sosialisasi, bagaimana aturan tersebut disosialisasikan kepada murid-murid kita. Kemudian berikutnya adalah implementasi aturan kelas, jadi bagaimana kita menerapkan aturan tersebut. Dan mungkin ada sanksi gitu jika ada yang melanggar seperti itu. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi kami bersama murid-murid mengevaluasi apakah sudah efektif atau belum seperti itu tentang aturan kelas. Berikutnya Bapak izin. Dan selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai berakhlak. Di sini saya mengajak siswa untuk saling mengingatkan mengenai aturan kelas yang telah disepakati. Jadi tidak hanya guru saja, tetapi murid juga mengingatkan temannya jika dia tidak sesuai dengan komitmen kelas yang kita buat bersama, seperti itu. Dan di sini saya mengambil nilai harmonis, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi ada nilai yang saya ambil dari PMN, nilainya adalah harmonis, yaitu kami mencoba membangun lingkungan kerja yang kondusif di antara murid-murid dan juga guru, jadi tercapai lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian berikutnya saya menerapkan nilai adaptif. Adaptif itu adalah cepat menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan seperti itu. Jadi di sini saya siap menyesuaikan aturan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi misalnya ada siswa yang melanggar, mungkin sesuai ketentuan, mungkin dia punishment-nya adalah yang mendidik, yaitu mungkin memberikan tas kelas gitu. Jadi dari mereka untuk mereka seperti itu. Berikutnya Bapak izin. Dan tahapan dan kegiatannya, di sini saya menerapkan ice breaking. Ice breaking itu untuk mencairkan suasana kelas. Jadi biasanya untuk pergantian kelas, mungkin sesudah kelas matematika, kemudian saya adalah guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi di sini saya memilih ice breaking Kahoot game. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menerapkan Kahoot game ini. Jadi saya memilihnya sebagai ice breaking. Jadi di awal memanaskan anak-anak dulu, jadi supaya mungkin ketika pergantian jam dari matematika ke bahasa Inggris, mereka mungkin lelah ya. Lalu jadi saya menggunakan ice breaking ini supaya ini ada semangat berkompetisinya Bapak Ibu. Jadi mereka bermain quiz, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi mengingatkan mereka kembali tentang apa yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Kemudian mereka menggunakan HP untuk memilih jawabannya seperti itu. Berikutnya Pak. Ya, dan di sini adalah implementasinya, Bapak Ibu. Ada gambar yang saya ambil bersama anak-anak. Jadi mereka terlihat senang gitu. Jadi untuk memulai belajar bahasa Inggris nggak pusing seperti itu.
Jadi icebreaker ini gunanya untuk mempersiapkan anak untuk menuju materi yang sesungguhnya. Jadi di situ ada gambar mereka sedang memegang HP dan melihat layar. Di layar itu ada soalnya dan mereka menggunakan HP mereka untuk memilih jawaban. Jadi untuk Kahoot game ini bisa individual, perseorangan atau dalam tim seperti itu. Berikutnya Bapak. Nah di akhir ada evaluasi Bapak Ibu. Evaluasi ini scoring ya Bapak Ibu. Jadi pemberian nilai untuk anak-anak. Jadi mungkin misalnya Natasha dia yang tertinggi gitu. Jadi nanti akan terlihat skor Natasha berapa, skornya Feli berapa, skornya Lufan berapa, seperti itu. Jadi dievaluasi bersama anak-anak dan siapa yang peraih nilai tertinggi. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk sebagai assessment Bapak Ibu. Jadi tergantung bagaimana kita akan menerapkan Kahoot game ini di kelas seperti itu. Monggo Pak, berikutnya. Ya, jadi saya menerapkan nilai-nilai berakhlak Bapak Ibu. Jadi di sini saya belajar berbagai jenis ice breaking atau game. Karena kita tahu bahwa anak kita adalah generasi Z, mereka akan mengantuk gitu Bapak Ibu kalau hanya melihat power ini seperti itu. Tapi kalau dengan di sini saya mencoba terus berinovasi, menerapkan nilai adaptif dan supaya mereka bisa intinya meningkatkan kompetensi dengan cara mengembangkan kreativitasnya mereka sendiri seperti itu. Saya juga terus belajar Bapak Ibu, walaupun mungkin saya sudah tidak muda lagi, tapi saya mencoba masuk ke dunia anak-anak Gen Z ini. Kemudian yang kedua, saya menerapkan ice breaking untuk mencairkan suasana kelas. Ya, sepertinya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Niken. Perkenalkan dulu, nama saya Andriani Diana Asuti dari SMA Negeri 3 Cilacap. Ibu, saya menanyakan bahwa tadi sudah dipaparkan tentang breaking ya, ice breaking ya, ice breaking bukan es krim ya Bu ya. Bukan. Siap. Bagaimana penerapan scheme Kahoot yang tadi Ibu jelaskan sebagai ice breaking itu? Ya, waktu telepon pertanyaannya Ibu Andi untuk penerapan dari Kahoot jadi sebagai icebreaker saya biasanya saya biasanya menerapkannya di awal pembelajaran karena saya berpikir sebelum pelajaran saya mungkin ada pelajaran matematika atau pelajaran yang lain yang bikin anak pusing seperti dia bikin jenuh gitu ya. Jadi saya menerapkan game Kahoot ini di awal, si icebreaker itu sebagai pemecah kebutuhan ya dalam bahasa Indonesia. Jadi ya anak-anak supaya lebih fresh, lebih senang belajar. Jadi berikutnya ketika saya akan memberi materi yang berat seperti itu, jadi mereka sudah siap karena mereka sudah punya semangat gitu ya Bapak Ibu. Karena kan gitu ketika berdari aja mereka biasanya lelah. Jadi saya gunakan ini sebagai penyemangat untuk anak-anak untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Demikian jawaban saya sudah bisa diterima Ibu. Iya, terima kasih Bu. Wajib pertanyaannya luar biasa.